bato gunung sampai baku lilian. Takkan ada kawan-kawan lama sangke basul yang sunya. Duduknya dan elok suka bagotong royong. Kau susah samo-samo dirasu dan takkan aja kampuang. Takkan aja kampuang Hindu kaya ada sadonyo. Gak sombang ngimbau dan pulang dan takkan aja kampuang. Takkan aja kampuang Hindu kaya ada sadonyo. Gak sombang ngimbau dan pulang dan takkan aja kampuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pekan Bung Hatta digelar oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan sebagai salah satu perwujudan dari pelestarian nilai sejarah agar anak-anak bangsa dapat terus bertindak, berpikir, dan berbuat sesuai dengan warisan nilai luhur pendiri bangsa kita. Pola pikir terbuka, bersikap dengan kebebasan yang bertanggung jawab, dan menggalakkan kembali prinsip ekonomi gotong royong menjadi nilai-nilai yang hendak diusung dalam rangkaian acara yang tersaji. Selain nilai-nilai sejarah, nilai-nilai warisan budaya juga terus hadir secara konsisten, mulai dari lagu hingga tarian khas daerah menjadi pelengkap dalam sajian tayangan Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Melalui rangkaian Pekan Bung Hatta, mari para generasi muda bersama kita maju menjadi pribadi tangguh dengan berbekal ilmu dan pengetahuan serta wawasan kebangsaan yang luas. Jangan pernah ragu untuk mewarisi nilai-nilai nasionalisme, karena dengan bekal kecintaan kita terhadap bangsa ini, maka kita dapat membangun bangsa ini menuju kemandirian dan kejayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini kami dapat menyapa Sobat Setia BKN dimanapun berada melalui channel YouTube kebanggaan kita semua BKN PDI Perjuangan. Nah Sobat BKN sekalian, tadi kita sudah melihat persembahan istimewa dari kami, sebuah tarian kontemporer yang bertajuk Tari Pendidikan yang dibawakan oleh rekan-rekan kita dari Diklat Limpampe Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi judul atau tajuk dari tarian tadi sepertinya sangat selaras dengan tajuk diskusi kita hari ini ya Yogi ya. Benar sekali Nini. Dan tentu hari ini kita akan mengupas tuntas kisah, inspirasi, sejarah juga pelajaran dari sosok Bung Hatta dalam Pekan Bung Hatta yang ditayangkan secara konsisten di channel YouTube BKN PDI Perjuangan. Tapi sebelumnya Yogi, kemarin itu saya sempat berkeliling-keliling belusukan nih dan bertanya kepada kaum muda terkait dengan sosok Bung Hatta ini di mata kaum muda. Nah, kita lihat cuplikannya berikut ini. Tahu Bung Hatta? Tahu? Tahu Bung Hatta nggak? Tahu. Kamu tahu nggak Bung Hatta? Bung Hatta tahu. Tahu Bung Hatta nggak? Tahu. Tahu. Tahu Bung Hatta nggak? Bung Hatta? Ya. Nggak tahu, Kak. Apa yang kamu tahu tentang Bung Hatta? Dia itu wakil presiden. Apa yang kamu tahu tentang Bung Hatta? Merumuskan proklamasi deh kalau nggak salah juga. Apa yang kamu tahu tentang Bung Hatta? Presiden kedua. Apa yang kamu tahu tentang Bung Hatta? Bung Hatta itu setahu saya itu wakil presiden pertama ya? Iya. Kamu tahu nggak siapa Bapak Koperasi di Indonesia? Bung Hatta. Nah, menurut Mas siapa sih Bapak Koperasi di Indonesia sekarang? Waduh, kalau itu sih saya kurang paham tuh. Nah, kamu tahu nggak siapa Bapak Koperasi di Indonesia? Bung Hatta. Oke. Kalian tahu nggak siapa Bapak Koperasi di Indonesia? Bapak koperasi? Ya. Nggak tahu ya. Tahu lupa. Mas tahu nggak tanggal lahirnya Bung Hatta? Tanggal lahirnya Iya, betul. berapa ya? Tanggal Agustus ya kalau nggak salah. Bulan-bulan Agustus. Tanggal berapa? Kurang tahu deh. Oke, mau tahu nggak? Mau. Tanggal 12 Agustus. Oh. Kamu tahu nggak tanggal lahirnya berapa? Tanggal berapa? Tanggal lahirnya 12 Agustus ya? Nggak benar. Bulan Agustus itu sering diperingati sebagai bulannya Bung Hatta. Tahu tanggal lahirnya nggak? Tahu. Tanggal berapa? Tanggal 12 Agustus. Oke. Bulan Agustus sering kita peringati sebagai bulannya Bung Hatta. Oh iya. Kamu tahu nggak tanggal lahirnya Bung Hatta? Tahu. Tanggal berapa tuh? Tanggal 17. Salah. Tanggal 12 Agustus. Mas tahu nggak tanggal lahirnya? Kurang tahu sih tanggal lahirnya. Oke, mau tahu nggak? Tahu lah, Pak. Tanggal 12 Agustus. Oh, 12 Agustus. Utarakan satu gagasan yang kamu punya untuk membangun negeri. Apa ya? Kayaknya dari ini aja kali ya. Dari masyarakatnya aja kali ya. Oke. Ya mungkin dari kesadaran. Utarakan satu ide atau gagasan yang menurut Mas untuk membangun negeri. Sadar diri sih. Harus lebih bisa mengendalikan diri sendiri aja. Karena apapun itu bangsa kita sih bisa maju karena dari diri kita sendiri. Jadi itu yang harus ditanamkan oleh kita. Oke. Utarakan satu ide besar atau gagasan yang kamu punya untuk membangun negeri. Untuk membangun negeri kan harusnya semua masyarakat ya, Iya. harus ikut andil. Kesadaran masing-masing dalam ini masyarakat juga buat biar nggak buang sampah sembarangan. Itu kan termasuk membangun negeri biar agar bersih juga kan. Iya. Ya dari sampah itu sih kalau menurut saya. Utarakan satu ide atau gagasan yang kamu punya untuk membangun negeri.
nggak ngerti saya maksudnya Kak. Oke. Nah, Sobat BKN sekalian, kita sudah menyaksikan tadi video cuplikan berupa wawancara ya, Ya. mengenai sosok Bung Hatta ini. Tadi Betul banyak sekali, anak Yogi. muda yang diwawancari. Gimana nih pendapatnya ini? Jadi kita bisa lihat tadi bahwa kaula muda mengenal sosok Bung Hatta ini bukan hanya sebagai wakil presiden, tapi juga dikenal sebagai cendekiawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Begitu Betul Yogi? sekali. Ya. Dan pada hari ini kita akan membahas secara tuntas Ya. terkait dengan sosok Bung Hatta yang dikaitkan dengan pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Bung Hatta merupakan cendekiawan dan juga tokoh negarawan kemerdekaan Indonesia Ya. dengan latar belakang pemikiran Minangkabau, Islam dan juga Barat. Nah, Ninik, Bung Hatta ini juga memiliki pemikiran pendidikan yang diaktualisasikan dalam beberapa hal nih. Apa itu Yogi? Nah, Sobat BKN sekalian, Ya. kalau kita berbicara mengenai pendidikan, pendidikan adalah bagian hidup dari Bung Hatta. Dan kemudian Bung Hatta pernah memberi nama partainya dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, benar sekali Yogi. Bung Hatta selalu berpedoman bahwa masyarakat Indonesia harus menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang mumpuni. Untuk menjadi masyarakat maju, maka selain menguasai teknologi, hendaknya generasi unggul bangsa dapat pula menciptakan sebuah teknologi yang dapat membawa kemajuan bagi orang lain. Seperti Baik, itu nah Yogi. Sobat BKN sekalian, terkait dengan tema kita pada hari ini, Ya. kita tidak akan berdua saja nih, Ya, namun betul kita akan sekali. menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang akan membahas secara tuntas pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BKN sekalian, pertanyaan dari saya dan Ya, juga pertanyaan dari Betul Nini. sekali Yogi. Nah, untuk itu kita langsung saja panggilkan narasumber kita, Bapak Arifki Caniago. Selamat datang, Bapak. Apa kabarnya? Apa kabar Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Ya. Silakan Pak. Nah, Nini dan juga Sobat BKN sekalian, hari ini kita tentunya akan Ya. mengupas tuntas terkait dengan tema kita yaitu Bung Hatta dan juga pendidikan. Ya. Dan tentunya tema yang kita bawakan hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita yang ada Betul saat sekali. ini, Nini. Nah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita harus menentukan dulu. Beliau mau dipanggil Pak Rifki, Mas Rifki Mas Rifki, atau ya. Mas Rifki aja ya, Oke. karena masih muda luar biasa Iya. sekali semangatnya ya. Oke. Pak, kalau kita berbicara tentang pendidikan dan teknologi, Bung Hatta ini dikenal sebagai sosok yang mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan dalam statement beliau, ia menyebutkan bahwa tak masalah jika aku harus dipenjara. Namun, aku ingin dipenjara bersama buku. Karena dengan buku, aku menjadi bebas. Iya. Nah, Mas Rifki, secara konkret, adakah imajinasi Bung Hatta tentang bangunan pendidikan untuk Indonesia saat ini, Mas? Iya, baik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam hal yang sangat substansi ya, Iya. jadi juga kita harus lihat bagaimana Bung Hatta itu mencintai buku. Iya. Jadi kalau kita lihat ketika orang ketika pulang dari pengasingan itu kan membawa hal-hal yang lain, mungkin oleh-oleh lain kan. Iya. Tapi Bung Hatta itu membawa buku 16 peti. Ini satu contoh bagaimana Bung Hatta itu secara pemikiran menunjukkan kepada teman-temannya atau masyarakat Indonesia dia mencintai buku. Selain hal ada juga pernah kejadian ketika di rumah beliau, pembantu beliau itu salah meletakkan si buku. Iya. Lalu dia mengibaratkan, jika itu diibaratkan kamu bagaimana? Ini bukti bahwa dia sangat mencintai buku. Jadi dalam konteks imajinasi bagaimana pendidikan penting, ini kan juga sudah digambarkan secara aktualisasi di partainya Bung Hatta, PNI baru. Namun yang penting kita lihat adalah bagaimana soal pendidikan ini adalah ketika Indonesia merdeka, tentu kita butuh melembagakan baik itu lembaga politik maupun masyarakatnya. Maka hal yang penting oleh Hatta adalah ide-ide tentang bagaimana edukasi terhadap pemimpinnya dan juga masyarakatnya. Maka dengan adanya edukasi, maka keteraturan maupun kelembagaan yang diinginkan dalam konteks bernegara akan lebih mudah. Artinya ide Bung Hatta ini belajar dari buku siapa, Pak? Jadi karena ini konteksnya Hatta ini juga orang Minangkabau kan. Jadi secara pemikiran dia itu memang dididik dengan konsep bagaimana di Minangkabau itu dibebaskan untuk menyampaikan pendapat dan juga dalam konteks lain dia itu beruntung karena sejak kecil mendapatkan pendidikan yang cukup baik di bidang agama dan lainnya. Lalu dia dikirim ke luar negeri untuk belajar. Ini salah satu yang memang memberikan dia itu ada tempaan budaya berpikir beda antara dia sebagai orang Indonesia maupun orang Minangkabau dan juga budaya Barat.
ini hal yang mendukung dia sehingga dia mendapatkan pengetahuan yang beragam baik dalam konteks lokal Indonesia maupun konteks budaya Barat yang modern. Baik. Berarti bisa dikatakan bahwasannya sosok Bung Hatta ini orang yang mau belajar ya, begitu ya Mas. Dan kemudian kalau kita tadi dengar ya ini beliau ini cukup unik ya, seorang yang terlahir dengan tanda kutip eksklusif, tapi bisa berpikir tentang kesederajatan atau inklusif. Nah kemudian bagaimana nih sosok Bung Hatta kemudian dikaitkan dengan pendidikan, mengemas sistem pendidikan tersebut nih? Jadi secara idenya kita juga harus melihat dalam konteks yang terlihat bagaimana imajinasi besarnya seorang Hatta ya. Yang ketika dia yang identiknya orang Minangkabau yang secara religius dekat dengan Islam. Tapi ketika bagaimana dia itu juga mendorong tentang sila pertama, itu bentuk bagaimana dia itu berpikir besar untuk Indonesia. Sehingga dia juga memikirkan bagaimana kelompok masyarakat Indonesia di luar sana yang memang di luar Islam. Dan juga ini secara kalau pendidikan dia mengkolaborasikan bahwa ada unsur-unsur sisi lokal maupun modern juga kebangsaan yang saling terikat. Artinya Bung Hatta ini sudah memikirkan sistem pendidikan pada saat itu yang kemudian dikaitkan dengan masa depan ya Bang. Iya. Nah kemudian bagaimana sosok Bung Hatta ini kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran pendidikan yang mungkin kita tidak tahu ya sudah terjadi pada saat ini dan hari ini. Jadi kalau kita koneksikan ke hari ini bahwa pengetahuan itu kan informasi itu kan melahirkan pengetahuan kan, dan pengetahuan itu melahirkan kebijaksanaan. Jadi dalam konteks pendidikan ini yang dilihat oleh Hatta bahwa ketika baik itu sistem kelembagaan elit politik maupun rakyat itu mendapatkan pendidikan, maka kelembagaan sistem pendidikan ini yang dia terapkan bagaimana PNI baru itu didirikan sehingga masyarakat pasca kemerdekaan secara politik maupun ini memberikan ruang-ruang ini. Kemudian bagaimana bentuk ataupun cara komunikasi sosok Bung Hatta ini yang berkaitan dengan pendidikan? Karena mungkin kalau kita berbicara mengenai sosok Bung Hatta, beliau mungkin adalah orang yang sangat sibuk nih untuk mengurus negara dan juga yang lainnya. Nah bentuk komunikasi seperti apa yang beliau sampaikan? Jadi komunikasi yang artinya maksudnya adalah komunikasi dalam artian secara kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia mencintai buku ya. Betul. Mencintai buku dan bagaimana secara kita juga harus melihat dalam konteks gagasan ya. Betul. Bahwa bagaimana munculnya ide tentang koperasi, bagaimana tentang gerakan perekonomian. Ini bagaimana tatanan ini kan berhubungan dengan isi ide-ide tentang pendidikan. Makanya kalau kita melihat dalam konteks Hatta dalam artian pendidikan politik, karena kalau kita melihat Hatta ini lebih menjurus kepada ekonomi juga pendidikan politik. Betul. Ketika dia memunculkan PNI baru, artinya bahwa ada keinginan beliau bahwa untuk mendidik masyarakat pasca kemerdekaan tidak hanya soal bagaimana perlu dilembagakan, perlu dinarasikan dalam konteks ini edukasinya gitu. Baik itu untuk elit politik maupun untuk masyarakatnya. Artinya beliau sudah memikirkan hal-hal secara mendetail terkait dengan pendidikan untuk masa depan nih Mbak ya. Tadi kita sudah dijelaskan tentang pendidikan dan teknologi. Kemudian di dunia yang bergerak cepat seperti sekarang ini, bagaimana gagasan pendidikan Bung Hatta melihat fenomena-fenomena teknologi dalam dunia pendidikan? Mas. Ini menarik ini. Kalau kita melihat hubungan antara pendidikan dan teknologi ya. Jadi kalau kita ibaratkan koran, televisi, radio itu hanya media. Kalau kita melihat bahwa yang kita butuhkan dalam media itulah informasi atau pengetahuan. Ketika koran itu kan dibaca, tapi kalau kita ingin mendapatkan informasi itu didengar ada radio. Betul. Ketika kita ingin melihatnya ada TV dan juga ada YouTube hari ini. Kan? Betul. Artinya dalam konteks pendidikan hari ini bahwa Hatta mengajarkan bahwa dengan pendidikan, baik itu dalam konteks sektor lainnya, pendidik politik maupun ekonomi, itu mendidik, mengedukasi publik. Dan ketika munculnya teknologi, kita melihat bahwa hari ini teknologi memberikan ruang yang cukup besar, bahwa setiap individu adalah medianya. Ini yang harus kita lihat. Artinya Bung Hatta ini sangat terbuka terhadap teknologi, Mas, begitu? Iya, kalau cara kita melihat bagaimana gagasan Hatta ini terbuka dengan teknologi, kalau kita baca tulisannya Hatta, ini masih enak dibaca sampai hari ini. Dan dia menulis di zaman tahun berapa itu. Artinya imajinasi dia untuk melihat perubahan zaman agar tulisan ini masih diterima oleh generasi hari ini menunjukkan dia cukup berkemajuan dalam konteks berpikir. Cukup visioner ternyata Bung Hatta ya Mas ya. Iya.
Baik, tadi menarik sekali ya Nini Iya, dan juga betul sekali. Mas Arif ya terkait dengan pemaparan teknologi karena mungkin beliau sudah memikirkan dan juga tadi cukup terbuka ya dengan Iya, perkembangan betul sekali teknologi. Yogi. Nah kemudian kita kaitkan dengan hari ini terkait dengan perkembangan teknologi dan lagi yang tidak bisa kita hindari namanya perkembangan teknologi. Dan kemudian bagaimana cara kita untuk membangun karakter tentunya dengan teknologi sebagai tools atau alat kita dalam sistem pendidikan terutama di Indonesia pada saat ini. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau hari ini kan kalau kita lihat perkembangan di digital, ini kan hari ini kan yang berkembang bukan lagi Google sama Instagram atau Facebook, tapi TikTok hari ini kan. Iya, Mas. Artinya proses pendidikan baik di pendidikan di secara dasar politik maupun ekonomi maupun yang lainnya, bagaimana cara baik itu kelembagaan pendidikan orang tua ini untuk mengedukasi generasi Z hari ini. Karena dulu kalau kita melihat platform kayak Instagram maupun Facebook, ini kan serangannya kan ada kontrol cukup ketat. Betul. Tapi ketika dia maju ke era TikTok ini sangat dia medianya lebih lepas. Artinya ada dua hal yang bisa kita lakukan, bahwa pertama orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, baik pendidikan dasar maupun politik maupun ekonomi, ini terlibat dalam dunia ini. Artinya ketika narasi ini berkembang, mereka juga ikut memainkan narasi. Sehingga narasi ini FYP lah di TikTok, dalam artian mereka menerimanya gitu, istilah TikTok ya. Ini yang karena ketika setiap orang jadi medianya, maka dunia pendidikan juga harus memainkan medianya juga. Sehingga ada kolaborasi yang bertemunya antara pelaku pendidikan dengan orang yang menerima pendidikan atau siswa maupun mahasiswa nantinya. Dan artinya ketika perkembangan teknologinya semakin masif justru tidak menghilangkan esensi dari pendidikan tersebut. Bahkan kalau kita lihat tadi dari penjelasan Bung Arifki, pendidikan semakin berkembang dengan perkembangan teknologi seperti itu ya Bu? Iya, nah tadi kita sudah dijelaskan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk saat ini. Nah kemudian Mas Rifki, apa pesan atau saran untuk kita semua sobat BKN di rumah untuk sistem pendidikan di situasi seperti sekarang ini, Mas? Jadi tantangan yang penting hari ini yang kita lihat adalah bagaimana sistem pendidikan ikut didisrupsi hari ini. Ada gangguan bahwa dulu sekolah formal sangat menentukan bagaimana proses pendidikan. Hari ini bahkan setiap orang bisa mengakses pendidikan itu lewat YouTube hari ini. Artinya ketika pendidikan formal yang masih kaku untuk melihat sebuah perubahan harus berubah. Karena dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka ketika narasi yang berkembang di luar sistem pendidikan lebih baik, tidak gampang dicerna oleh publik, maka sistem pendidikan belum siap sehingga mereka dikalahkan dalam konteks narasi. Maka dengan kita sama-sama mengikuti edukasi, baik sistem pendidikan, orang tua maupun lembaga-lembaga terkait, dan juga kelompok milenial maupun Z yang sadar juga ikut mengedukasi teman-temannya. Ini yang paling penting. Betul. Oke, baik Sobat BKN sekalian dan juga Bang Rifki luar biasa ya tadi ini penjelasan terkait dengan pemikiran Bung Hatta dikaitkan dengan pendidikan dan juga bagaimana pendidikan di era teknologi dan informasi ini. Dan sangat relevansinya sangat kuat ya dengan sistem pendidikan yang ada saat ini, betul ya Bang? Jadi saya punya quotes nih Yogi untuk kita semua, quote dari Bung Hatta untuk Sobat BKN semua yang ada di rumah. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Baik, luar biasa ya. Kalau dari quote tadi, karena dengan buku aku merasa bebas. Karena kalau kita melihat penjelasan tadi luar biasa. Komentar Bang Rifki terkait dengan quote itu bagaimana Bang? Artinya menggambarkan bahwa sejak awal negara didirikan, bahwa Bung Hatta dan juga tokoh pergerakan bangsa lainnya itu ikut memerdekakan Indonesia lewat buku, lewat literasi. Ini yang paling penting. Meskipun zaman berubah, kita tidak boleh lupakan literasi. Bahwa literasilah yang menjadi ruh bagaimana pendidikan maupun sistem politik kita ke depannya. Baik, luar biasa sekali Pak Rifki dan juga ini dan juga Sobat BKN sekalian. Dan tentunya sebagai generasi yang hidup di era modern, ayo kita persiapkan diri untuk dapat mengikuti arus yang telah begitu derasnya menerpa lini kehidupan kita. Dan jangan lupa ataupun jangan sampai arus tersebut tentunya menggerus nilai-nilai kebangsaan, budaya dan juga identitas bangsa kita nih. Iya, betul sekali Yogi. Baik Sobat BKN, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk memberikan like sebanyak-banyaknya dan juga komentar yang sangat membangun dan pencet tombol subscribe BKN PDI Perjuangan. Dan kami akhiri dan kami tutup segmen pada hari ini.
Saya Yogi Prastia dan rekan saya. Saya Nini Marniastihia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Merdeka! Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur. Pula melatih pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai, niur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur. Pula melatih pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai, niur di pantai, berbisik-bisik